Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes, yes, yes. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, mantap. Oke, siapa hari ini yang tidak hadir? Baiklah, sebelum kita belajar, silakan Zalika memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Baik, sebelum memulai, yuk coba cek dulu di bawah mejanya. Kalau ada sampah, tolong dibuang dulu ke kotak sampah. Ada? Oke, jadi biar kita nyaman belajar. Benar, kalau kita nyaman belajar, usahakan tidak ada yang namanya sampah. Oke, baik. Sebelum kita belajar, tadi sudah dibuka dengan doa. Semoga belajar hari ini berjalan dengan lancar. Baik, hari ini ada yang masih ingat dengan pelajaran minggu kemarin? Masih, Bu. Oke. Pelajaran apa, Nak? Oke. Sekarang tuh udah booming banget yang namanya AI di kehidupan kita sehari-hari. Kalian pasti juga pakai AI. Mungkin kayak di kalian pakai WhatsApp ada namanya Meta AI, iya kan? Nah, kalian juga mungkin ada beberapa hal tugas itu yang bisa dikerjakan dengan AI. Nah, sekarang kita hari ini bakal belajar yang namanya berpikir komputasional. Pernah dengar? Belum? Oke. Baik, kita belajar dulu. Ini namanya berpikir komputasional. Sebelumnya, kita nyanyi Garuda Pancasila dulu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita. Silakan berdiri. Yuk, kita nyanyi Garuda Pancasila terlebih dahulu. Nih, salah. Aduh. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasarnya, rakyat pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Baik, karena kita tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, Ibu akan bacakan dulu kesepakatan kelas yang kita telah sepakati untuk pembelajaran kita kali ini. Pertama, ada 8 poin ya. Pertama, telat maksimal 15 menit. Kedua, boleh menggunakan HP yang sudah diinstruksikan oleh guru. Ketiga, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Lalu, pengumpulan tugas harus tepat waktu, sumber belajar dari berbagai macam media digital maupun cetak, pembelajaran interaktif menggunakan TIK, membuang sampah pada tempatnya tadi sudah kita lakukan pertama, dan dapat berkolaboratif dan bekerjasama dalam kelompok. Sepakat? Oke, lanjut. Nah, ini penting banget ya. Sekarang itu kan, apalagi kayak kalian Gen Z. Gen Z itu kan moody ya orangnya. Tergantung mood kalau belajar. Nah, sekarang Ibu mau nanya dulu nih sebelum kita mulai belajar. Yuk, siapa yang lagi ada di emoticon 1? Mantap, Bu. Iya, banyak. 1, 2, 3, 30.000. Oke, lanjut. Kelompok 2 yang lagi sedih. Yang lagi sad. Ada? Gak ada? Ceria semua sepertinya kelas ini ya. Yuk, lanjut. Kelas 3. Kelas 3. Nomor 3. Ada yang lagi bingung. Dia bingung antara sedih, senang, bahagia, campur aduk. Mungkin juga ada yang lagi falling in love. Iya, gak ada? Oke. Yang keempat lagi marah, Bu. Aku hari ini kayaknya lagi bad mood, Bu. Lagi nggak mood belajar. Gak ada? Gak ada. Pinter, hebat kayak gitu. Nomor 5, semangat. Mantap. Semangat ya? Semangat. Oke. Jadi biar semangat, yuk nyanyi 8 dimensi profil lulusan. Boleh berdiri, Nak. Jangan lupa tepuk tangannya meriah ya. Yuk. 1, 2, 3. 8 dimensi profil lulusan. 1, iman dan takwa pada Tuhan.
kedua kewargaan, tiga bernalar kritis, yang keempat itu kreativitas, yang kelima itu kolaborasi, yang keenam itu kemandirian, ketujuh kesehatan, delapan komunikasi. Marilah kita wujudkan bersama. Oke, terima kasih. Ya, jadi karena sekarang kita nih harus menjunjung yang namanya 8 dimensi profil lulusan. Oke, coba sekarang lihat ke depan. Ibu ada pertanyaan pemantik nih. Pernah tahu yang namanya labirin? Tahu? Tahu. Kalau kalian di permainan itu kadang ada yang namanya wahana games labirin. Nah, ini ada ibu tampil ini ada permainan labirin. Coba kalian kan setiap hari itu pasti pergi ke sekolah ya. Mungkin ada yang naik motor, ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil, ada yang naik kendaraan umum. Nah, ada yang jalan kaki Bu Helsi. Kalau seandainya kalian dari rumah ke sekolah, itu kan berarti ngelewatin jalur-jalur dong. Kayak di sekolah kita saja kalau misalnya mau ke sini ada 2 jalur, ada jalur dari depan, ada jalur yang dari sana kan. Nah, kalau dari permainan labirin di depan, menurut kalian coba siapa yang bisa nulisin rute tercepat dari rumah Pink, di rumah ini sampai ke sekolah? Yuk, siapa yang mau? Ya, ya, oke, Fatihah. Boleh maju ke depan Fatihah. Coret aja mana yang menurut Fatihah itu kira-kira jalurnya tercepat versi Fatihah. Coba dulu. Ya. Ya, boleh. Dari rumah, mana dari rumah? Ini, nah iya betul. Oke, silakan. Oke, coba. Nah, oh, coba dipikir-pikir dulu. Kayaknya banyak banget jalurnya Bu Elsi. Kalau dibuat, ya coba ya ini ini salah satu pemecahan masalah ya. Cari jalur yang kira-kira nggak nabrak sama jalur pembatas. Ya. Terus nabrak ya. Terus nah lagi kira-kira. Oke. Aduh. Jalan buntu coy. Jalan buntu. Nah, ya, coba. Kalau jalan buntu berarti diapain? Ulang lagi jalurnya. Coy, coba. Nah, ini. Oke, coba. Ya, ya. Ya, ya. Agak ribet ya jalurnya. Iya. Oke, nyampe. Tuh, jalur dari Fatihah. Oke, ada lagi yang mau coba? Selain Fatihah, Ibu hapus dulu jalurnya. Coba. Nah. Oke, siapa lagi yang mau nyoba? Gio, oke boleh Gio. Maju. Mana tadi spiralnya ini deh. Oke, coba versi Gio, kita lihat. Apakah Gio seperti Fatihah tadi nabrak jalur sekali? Nah, lebih nabrak duluan dia. Sepertinya lebih duluan dia nabraknya. Oke, coba. Ya, ini nih gampang tapi sulit. Tapi dibilang sulit ya gampang sebenarnya. Yang penting fokus, tahu mana hambatan, mana tantangan. Biar nyampe dari rumah ke sekolah. Ini banyak liku-liku ini seperti kehidupan lain. Ya. Ya. Oke, terima kasih Gio. Oh iya, Ibu tanya dulu coba. Terima kasih. Coba Ibu tanya dulu ya. Menurut Gio, sini boleh Gio sini. Strategi apa yang Gio gunakan untuk menemukan jalan keluar dari rumah menuju ke sekolah? Kira-kira strategi apa tadi? Cari jalan yang mana? Jalan yang tergampang. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu untuk Gio, nak. Makasih Gio. Oke, jadi ini namanya permainan labirin. Permainan labirin ini di sini fungsinya adalah untuk menentukan jalur tercepat dari rumah ke sekolah. Kalau dilihat sih kayaknya agak ribet ya. Nah, gini. Banyak sekali tantangan di sini, tapi intinya kita harus fokus yang namanya dengan jalur yang tercepat dan tergampang untuk mencapai dari rumah ke sekolah. Oke, terima kasih Fatihah sama Gio. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi, Bu, apa sih sebenarnya yang mau kita capai dari pembelajaran pertama tadi labirin? Dan kaitannya dengan berpikir komputasi ada 4 tujuannya.
Pertama, menganalisis permasalahan sederhana mengenai berpikir komputasi dan 4 pilarnya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kedua, menciptakan konsep algoritma melalui penyusunan langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur. Ketiga, mengetahui perbedaan 4 pilar berpikir komputasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional pada situasi nyata. Nah, tadi kan kalau di awal kita sudah nyanyi 8 dimensi profil lulusan, ada 3 nih yang bakalan kita capai di pembelajaran kali ini. Pertama namanya penilaian kritis, kedua kreativitas, dan 3 kolaborasi. Nah, apa sih Bu manfaat kita belajar ini? Jadi kayak gini, nak. Di dalam hidup kan pasti kita punya namanya permasalahan hidup. Entah itu permasalahan yang kecil, sedang, ringan, berat. Nah, ternyata kalau Allah bilang kan sebenarnya pasti ada jalannya, ada jalannya. Setiap ada permasalahan pasti akan ada jalan keluar. Nah, sama versi di dalam kehidupan kita ada yang namanya berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Nah, itulah intinya. Oke, jadi nah sekarang sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kalian boleh dulu kita orientasi pada masalahnya, tonton dulu video ada tentang animasi tentang berpikir komputasional. Silakan ditonton ya. Di bulan kali ini, kakak beradik Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Sebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rakyat. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Ah, jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya cari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saringkan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Oke, baiklah. Itu tadi video yang sudah kalian tonton tentang animasi berpikir komputasi. Sekarang coba apa masalah yang dihadapi dalam video tersebut
dan bagaimana cara mereka menyelesaikannya. Siapa yang bisa jawab? Oke, coba saya. Pegang udah Bapak. Masalah yang mereka hadapi yaitu mulai dari membersihkan rumah. Ya. Mereka bingung mau membersihkannya dari mana. Ya, bentar. Jadi mereka menggunakan masalah tersebut dengan cara abstrak, yaitu memecah masalah besar menjadi kecil Ya. menjadi bagian yang bisa mereka kerjakan satu persatu. Ya. Setelah itu mereka ingin memancing ikan. Ya. Mereka memancing ikan, tidak tahu apakah ikan itu cepat memakan umpannya atau tidak. Ya. Jadi mereka mencari informasi bahwa ikan sering berada di luar bayangan-bayangan kapal. Ya. Terus namanya pengenalan pola. Kalau yang pertama tadi komposisi. Ya, lanjut. Setelah itu mereka ingin membuat jus mangga. Ya. Jadi mereka melakukan langkah-langkahnya dengan cara algoritma. Oke. Jadi intinya mereka Menyelesaikan masalahnya menggunakan berpikir komputasional. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu Bu Zalika. Oke. Jadi itu tadi ya. Masalahnya mereka itu membahas tentang yang namanya berpikir komputasi. Ada 4 tadi. Pertama ada yang namanya dekomposisi. Kedua ada yang namanya pengenalan pola. Ketiga namanya abstraksi. Yang keempat namanya algoritma. Oke. Nah Bu, apa sih sebenarnya 4 itu tadi? Nah, Ibu jelasin lebih lanjut tentang berpikir komputasi. Jadi, ada yang namanya 4 pilar berpikir komputasi. Bisa kalian lihat di depan. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, sekarang berpikir komputasional itu apa sih sebenarnya? Berpikir komputasi adalah cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Kalian tahu komputer? Tahu. Laptop ya yang biasanya sering dipakai, ada laptop, ada notebook, ada Chromebook ya sekarang ya. Dengan berpikir komputasional, masalah serumit apapun bisa ditemukan solusinya. Pertama, nah ini dia. Berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Kan kalau dipikir-pikir Bu, sekarang tuh kayaknya banyak negara-negara yang sudah menggunakan robot sebagai pelayan, ya kan? Kalau kalian pernah ke kafe di KI, di Kampung Iwa itu ada satu kafe yang pakai robot, nah sudah. Jadi mereka melayaninya bukan lagi manusia yang melayaninya, tapi robot. Nah kayak gitu. Tapi jangan berpikir bahwa berpikir komputasi berarti kita kayak robot Bu, enggak. Berpikir komputasi adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis mirip dengan cara seorang ilmuwan membuat program komputer. Jadi kita tuh tetap berpikirnya seperti manusia, tapi cara pola pemikirannya persis seperti programmer, seperti itu. Ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer saja. Nah, lanjut. Ada 4 pilar, tadi sudah Ibu sebutin di awal. Lalu, nah ini dia. Apa sih Bu? Dekomposisi. Nah, dekomposisi tadi seperti yang diomongin di video, dekomposisi adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Nah, tujuannya ya tak lain agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Jadi, kayak kita kan dalam hidup tuh pasti banyak masalah tuh. Nggak mungkin semuanya itu dilakukan secara bersamaan. Pasti ada step by step dulu untuk mengerjakannya. Nah, contoh sehari-hari nih, kalau masalah besarnya adalah membuat nasi goreng, walaupun sebenarnya itu nggak terlalu besar masalahnya ya. Nah, membuat nasi goreng ini adalah salah satunya. Nah, dekomposisinya adalah menyiapkan bahan, nasi, bumbu, telur, dan lain-lain. Lalu bagi lagi menjadi mengiris bumbu, lalu menggoreng telur, menumis bumbu, dan mencampur semuanya. Nah, itu adalah masuk dalam dekomposisi. Lanjut, ada lagi yang namanya pengenalan pola nih. Nah, pengenalan pola ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Jadi biasanya dia tuh kayak ada ciri. Nah, kalau kita tuh kayak ada ikonnya itu membuat solusi menjadi lebih efisien. Jadi jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Contohnya tadi, saat membuat nasi goreng, langkah menumis itu memiliki pola yang sama. Panaskan minyak. Pasti kan kayak gitu kan polanya kalau kita numis. Memanaskan minyak, masukkan bumbu, dan aduk hingga harum. Itu namanya menumis. Beda lagi dengan menggoreng, ya kan? Nah, kalau menggoreng siapin minyak, panas, baru digoreng. Ya kan? Nah, pola ini bisa dipakai juga saat memasak mie goreng atau capcay. Jadi, polanya itu sama. Walaupun hal yang berbeda, tapi polanya bisa dikerjakan dengan cara sama. Abstraksi. Abstraksi adalah prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan. Jadi, kayak di dalam hidup kita kan kadang ada prioritas penting dan tidak penting. Nah, untuk mengelola yang penting,
ada yang namanya abstraksi. Jadi kita tidak usah mikirin yang namanya yang kayak tidak penting, terus tidak masuk dalam hitungan Bu, kayaknya ini. Nah, hal yang tidak termasuk penting di dalam pembelajaran itulah tadi namanya abstraksi. Prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta yang paling krusial. Krusial itu penting nantinya. Tujuannya agar tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak, bisa fokus pada inti masalah. Nah, contoh sehari-hari nih, saat mengendarai sepeda, kita tuh fokus pada cara mengayuh. Kita menjaga keseimbangan dan mengerem. Kita tidak perlu mikirin gimana cara kerja detail setiap gear atau bahan pembuat bannya. Jadi detail itu diabstraksikan. Jadi kalau misalnya kita kan kalau naik motor, nak, gak usah mikirin ban itu tadi sudah aus belum, ban tadi tuh sudah dikumpo belum, terus nah dia itu udah usah dipikirin. Pokoknya fokus saja pada tujuan akhir kalian ingin mengayuh. Kalau sepeda ya, kalau kita bawa motor berarti antara ngerem sama ngegas. Nah itu. Terus terakhir ada yang namanya algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kayaknya sama, kayak kalian kalau buat PR. Langkah pertama tuh berarti kalian siapin dulu bukunya, ya kan? Buku tulis, penanya, tip X-nya, label stikernya, terus tugas yang mau dikerjakan, baru dikerjain. Kumpul, kayak gitu kan? Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, ternyata serangkaian langkah-langkah itu yang disebut dengan algoritma. Mungkin sebelumnya pernah dengar, Bu, hal sini kayaknya aku pernah dengar yang namanya algoritma. Tapi ternyata algoritma itu adalah langkah-langkah ini. Langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Nah, contoh ciri-ciri nih. Urutan yang jelas, tidak ambigu. Ambigu tuh memiliki makna ganda, artinya ambigu tuh. Tidak memiliki arti ganda, pasti berhenti setelah masalah selesai. Nah, contohnya resep masakan, petunjuk perakitan, atau tutorial. Nah, tutorial. Yang cewek-cewek kan bisa suka pakai makeup ya. Ya, pakai makeup. Suka masak, Bu. Siapa yang sini suka masak? Tidak ada. Suka makeup? Banyak. Nah, kan kalau kita nonton YouTube itu kan biasanya ada yang namanya tutorial makeup, ya kan? Tutorial makeup itu ada langkah-langkahnya dari pertama dulu pakai apa namanya? Pakai essence, pakai namanya apa namanya? Ada yang pakai sunscreen dulu, ada yang pakai foundation dulu, pakai lipstick di akhir kan? Nah, ada yang pertama-tama langsung pakai lipstick? Nggak ada. Bu, aku langsung pakai blush on, Bu. Nggak ada, mana ada yang langsung pakai blush on, apalagi pakai namanya maskara. Jadi ada step by step. Nah, langkah-langkah yang sistematis tadi itulah namanya algoritma. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Ada yang bertanya setelah sejauh ini? Ada yang tanya? Oke, boleh. Dewita, boleh. Mau bertanya apa, Dewita? Oke, abstraksi yang tadi ya? Oke, abstraksi. Baik, makasih pertanyaannya, Dewita. Abstraksi penting nggak sih, Bu, buat kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya, penting. Kita itu kan ada yang namanya skala prioritas. Kalau kita membahas tentang permasalahan, pasti ada yang namanya fokus. Ada hal yang harus difokuskan. Ada hal yang harus kita lebih pentingkan terlebih dahulu. Nah, hal yang harus dilebih pentingkan itulah namanya abstraksi. Jadi kita tidak usah memikirkan hal-hal yang tidak terlalu relevan terhadap permasalahan tadi. Kalau ditanya itu penting atau tidak, ya penting sekali. Oke, lanjut. Oke. Ini contoh penerapan dalam kehidupan siswa. Di sini contohnya adalah masalah besarnya mengerjakan presentasi IPA tentang sistem pencernaan manusia. Jadi di sini masalahnya adalah mengerjakan presentasi IPA tentang sistem pencernaan manusia. Dibagilah menjadi dekomposisi pengenalan pola. Nah, di bagian mana dekomposisinya? Pertama, mencari dulu materi tentang mulut, lambung, usus, membuat slide presentasi, mendesain tampilan slide, berlatih presentasi, dan membagi tugas setiap anggota. Jadi ini kalau dekomposisi itu adalah membagi tugas jadi kecil-kecil kayak gitu. Masalah besar dibagi dulu kecil-kecil kayak gitu. Terus pengenalan pola. Pola pembuatan sistem slide-nya sama, judul, gambar, dan poin penting. Nah, lanjut. Ini contohnya ya. Terus, nah, di mana abstraksinya? Fokus pada fungsi utama setiap organ, tidak perlu menghafal semua nama enzim. Nah, algoritmanya berarti membuat jadwal kerja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4, 5, sampai selesai. Itu algoritmanya. Ini jadi contohnya. Oke, ada yang bertanya lagi? Boleh? Ada yang mau bertanya? Oke, Rizky. Boleh, Ki. Ya.
Contoh Hah? berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari Yang lain. yang Oke. lain dari Ibu sebutkan Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, ada yang mau nyebutin enggak? Contoh lain, kira-kira penerapan berpikir komputasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian waktu mengerjakan PR gimana? Masuk enggak berpikir komputasional? Masuk. Kalian tuh kalau misalnya di dalam seminggu itu mungkin ada 4 tugas. Di dalam seminggu ya, mapel apapun. Nah, dekomposisi pertama adalah kalian harus membagi dulu mana yang harus dikerjakan dulu. Misalnya pelajaran fisika, pelajaran TIK, pelajaran matematika, dibagi dulu. Terus, langkah selanjutnya cari dulu kalian yang mana yang paling bisa mudah cepat dikerjakan. Kayak gitu kan. Nah, terus lanjut. Apalagi selanjutnya, Bu? Pengenalan pola. Sebenarnya polanya pengerjaannya sama. Ada guru yang menggunakan Google Classroom, ya kan? Kalau Google Classroom berarti cara pengumpulannya polanya sama kan? Mengerjakan tugas diupload di Classroom. Bagi guru yang tidak menggunakan Classroom berarti langsung mengumpulkan di gurunya kan? Nah, itu namanya pengenalan pola. Terus ada lagi yang namanya abstraksi. Tidak usah memikirkan mapel yang belum ada PR-nya berarti kan? Nah, tidak usah dipikirin. Nah, terus yang terakhir ada yang namanya algoritma. Bu, berarti kalau aku harus mengerjakan PR, aku harus menggunakan tahap-tahapan dong. Ambil bukunya dulu, ambil tugasnya dulu, ambil penanya, tulis, pakai ambil buku tulis, ambil pena, penghapus ya kalau nggak pakai penghapus ya. Terus tuh menggunakan tipek kalau ada kesalahan, menulis, habis itu kumpul kalau ada tugas di classroom tinggal diupload kayak gitu kan. Nah, itu algoritma. Jadi kalau sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari selain dari kalian contoh yang di depan Ibu kasih tahu, masih banyak sebenarnya contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, ini dia manfaatnya, melatih kemampuan berpikir logis, membantu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif, menjadi fondasi penting jika tertarik bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi, dan membuatmu menjadi pemecah masalah atau problem solver. Nah, ini dia. Jadi kesimpulannya, berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Nah, itu ya. Jadi itu tadi tentang penjelasan mengenai berpikir komputasional. So, habis dari situ, biar kalian lebih paham lagi, kita bakalan mengerjakan yang namanya LKPD Worksheet. Bisa diakses di online. Ibu sudah share di WhatsApp kalian, tinggal diklik aja. Di worksheet. Dan nanti Ibu bagikan dulu LKPD-nya, tapi sebelum itu, Ibu bagi dulu kelompoknya menjadi 4 kelompok. Oke, silakan Ibu bagi dulu pakai tim speaker wheel-nya. Oke, ini sudah dibagi ada 4 kelompok. Silakan sudah masuk dalam kelompoknya, silakan ayo maju masuk ke kelompoknya masing-masing. Boleh bergerak dulu dan masuk ke kelas kelompoknya biar langsung dikasih nomor, oke. Boleh tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Ya. Oke, baik. Sudah bagi kelompok ya. Nah, sekarang Ibu bagiin LKPD-nya. Bagi LKPD-nya, Ibu bagiin LKPD-nya dulu. Silakan dikerjakan. Kalian di sini tugasnya adalah kalian kelompokin mana yang namanya dekomposisi, mana yang namanya pengenalan pola, mana yang namanya abstraksi, dan ada yang namanya algoritma. Silakan dikerjakan. Kalian boleh kan di situ satu kelompok ada 1 kertas. Kalian kerjakannya per kelompok. Dan Bu, boleh Bu, kalau kami mau coba sendiri-sendiri individu boleh Kak. Boleh, silakan diakses worksheet yang ada di HP kalian. Sudah ini seperti ini tampilannya. Oke. Nah ya, di bagian sini. Kalian boleh memilih nih bagian sini ya. Nah ini. Di sini kalian bisa memilih bahan, ada gambar kan? Kalian bisa memilih mana yang termasuk ke dalam bahan, mana yang termasuk ke alat, dan prosedur serta bumbu. Oke, itu di halaman pertama tuh yang namanya dekomposisi, silakan dijawab. Lalu di perintah kedua LKPD-nya, kalian bisa menentukan mana yang termasuk ke dalam pengenalan pola nasi goreng tadi. Apakah yang poin pertama, apa poin kedua, atau ke poin ketiga? Nah, lanjut. Nah, abstraksi ini juga kalian bisa pilih
mana yang menurut kalian masuk ke dalam abstraksi. Silakan dikerjakan. Lalu yang keempat, algoritma. Kalian susun mana yang duluan menjadi tahapan memasak nasi goreng. Oke, silakan dikerjakan. Ayo. Oke, silakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya ya. Oke. Yuk, oke. Silakan. Bagi yang lain boleh silakan mengakses di HP-nya masing-masing LKPD Worksheet-nya. Oke. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan sama Ibu. Oke, silakan diisi. Ya. Yang lain boleh mengaksesnya online, Nak ya. Oke. Ya, silakan diisi. Mana yang masuk ke algoritma, mana yang masuk ke dalam pengenalan pola. Ini kelompok 1 ya, boleh. Boleh lah, ada yang mengakses online, boleh. Oke, ada kesulitan? Boleh sambil buka yang online kalau kalian sulit kalau kalian ada yang mau, Bu, aku kayaknya mau juga, Bu, coba LKPD online-nya, worksheet-nya boleh. Ya, boleh. Oke, nih. Oke, boleh dikerjakan. Jadi itu bisa dipilih ya, diklik aja kalau di HP-nya, mana yang alat, mana yang bahan, mana yang namanya bumbu dan prosedur. Boleh. Ini kelompok 4, kelompok mana? Ya, kelompok 4. Kelompok 3 ya. Kelompok 4 ada kesulitan? Ya, boleh diakses online ya. Oke. Dari sini boleh. Oke. Silakan kalian tentukan. Nanti kita setelah ini kita bakalan kita spin pakai duck race. Kelompok mana 2 kelompok yang akan maju ke depan dan akan mempresentasikan hasil LKPD online-nya. Jadi bagi kalian yang lain kelompoknya boleh itu ditulis, terus nanti kalian maju ke depan. Boleh juga ngakses online-nya LKPD-nya online ya, worksheet-nya. Oke. Silakan berdiskusi. Nanti kita bakalan akan Ibu undi pakai duck race ini, kelompok mana yang bakalan duluan maju ke depan dan akan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Tapi boleh nanti kalau cukup kita kayaknya nggak apa-apa akan mengundi seluruhnya maju ke depan. Jadi nanti kalian persiapan seluruhnya maju ke depan ya. Nanti kita undi dulu kelompok mana yang duluan, silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan boleh bertanya sama Ibu. Ada kesulitan kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ada yang mudah sepertinya ya. Soalnya mudah perasaan Ibu, bisa insya Allah kerjakan. Mulai dari dekomposisi, dari pengenalan pola, dekomposisi sama abstraksi sama algoritma. Ya, boleh. Sudah?
Oke. Bagian dekomposisi boleh nak kalian garis apa tuh namanya? Digaris pakai mistar. Ditentuin mana yang masuk ke dalam bumbu, mana yang masuk ke bahan, mana masuk ke alat, mana yang masuk prosedur. Ini di bagian ini ya. Nah ini boleh nih di garis apa? Ditarik garisnya. Mana yang termasuk bahan, bumbu, alat di bawang merah, bawang putih, gula, garam, cabai itu masuk apa? Wajan, spatula, pisau, toleran kompor masuk kemana? Nah, itu bisa kalian tentuin ya. Oke. Sudah? Kelompok 1, kelompok 2 sudah. Kelompok 1? Oke, sudah. Kelompok 3. Sudah, mantap. Cepat ya kalian ngerjainnya ya. Kelompok 4, lagi menulis. Lagi menghubungkan. Nanti sepertinya kita maju semua kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kita lihat hasil pekerjaan kalian. Jawaban dari kalian apakah sama setiap kelompoknya? Ya, biar kita tahu nih. Kayaknya berarti kelompok ini sudah ada yang paham dan paham banget, ada paham sekali. Nah ya, oke. Sudah semua, kelompok 1 sudah? 2 sudah? 3 sudah? 4? Oke, sudah. Baik, terima kasih. Kita spin. Oke, kita mulai dengan kita akan, baiklah. Sepertinya biar semangat, sebelum kita presentasi, Ibu ajakin dulu kalian tepuk semangat ya. Oke. Dan jangan lupa setiap siapapun yang sudah maju kelompoknya, kita tepuk semangat. Coba, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita mulai. Ya, siapa kelompok pertama yang bakal maju ke depan? Ya, kita lihat kelompok mana yang maju. Ya, baik, ya. Seperti kelompok 4. Oke, silakan maju kelompok 4, maju dulu ke depan. Ayo, maju kelompok 4. Iya. Oke, kita lihat hasil pekerjaan dari kelompok 4. Ayo maju ke depan. Perkenalan boleh, namanya dikenalin satu-satu. Namanya dikenalin satu-satu boleh. Yuk, ini opening siapa? Jadi moderatornya boleh siapa aja. Tidak apa-apa dikenalin satu-satu temennya. Oke. Jadi kalian jawab ya. Boleh nanti kalau ada sesi pertanyaan boleh ya. Yuk, maju ke sini ah. Nah, Mas maju aja dah apa-apa. Ke sini. Ya. Nah, naik. Oke. Ya. Boleh perkenalan terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari jawaban kami. Ya. Yang pertama ada dekomposisi. Ya. Ada nasi goreng, alat, bahan, bumbu, prosedur. Kemudian alat digunakan Di bagian pertama. Alat wajan, spatula, pisau, talenan, kompor. Itu alat. Ya. Yang kedua, bahan nasi, telur, minyak goreng, sayur. Ya. Yang ketiga, bumbu. Bawang merah, bawang putih, gula, garam, cabai, kecap. Yang keempat, prosedur. Potong semua bahan, ulek bumbu, panaskan minyak, goreng telur, tumis bumbu, masukkan nasi, aduk dan cek rasa. Oke. Lanjut untuk yang lembar selanjutnya, pengenalan pola. Boleh yang lain mau ngomong deh, Pak. Ya.
Yang kedua ada pengenalan pola. Untuk membuat nasi goreng atau ketiau hampir sama walaupun bahan yang digunakan agak berbeda. Oke, jadi itu jawaban kalian di pengenalan pola. Lanjut. Iya. Ya, abstraksi. Itu poin keberapa tadi? Poin kedua. Poin kedua. Oke, lanjut. Yang ketiga ada abstraksi. Iya. Abstraksi. Memilih bahan utama membuat nasi goreng tanpa perlu tahu bagaimana proses kompor menyala. Oke. Jadi poin keberapa itu tadi? Ketiga. Oke, lanjut. Poin ketiga. Lanjut ke keempat, terakhir. Algoritma. Yang terakhir ada algoritma. Yang pertama, mulai panaskan minyak, tumis bumbu, masukkan nasi ke wajan, aduk nasi dan bumbu sampai merata. Angkat nasi dan siap dihidangkan. Selesai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Lampung. Oke, ada pertanyaan nih. Ada kelompok yang ingin bertanya, boleh nak? Kalau ada yang mau bertanya tentang kelompok 4, apakah sulit kalian mengerjakannya? Tidak. Ternyata mudah membedakannya. Iya. Jadi menurut kalian dari dekomposisi, dari pengenalan pola, dari abstraksi dan algoritma, apakah empat-empatnya bisa dipisahkan? Iya. Oke, siap. Jadi menjadi satu-satu ya. Dan menjadi kumpulan berpikir komputasi. Komputasi. Terima kasih kelompok 4. Oke, terima kasih kelompok 4. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk nak. Yuk, silakan. Oke, lanjut kita ke kelompok kedua. Selanjutnya ini kita mana yang bakalan maju. Oke. Lihat. Ya. Kelompok 1. Maju dulu kelompok 1. Ya, silakan maju. Kelompok 1. Jangan lupa. Ini terus dia. Silakan agak sini dikit Zalika. Oke, ya lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Pertama ada dekomposisi. Pilih dan cocokkan tahapan dekomposisi kegiatan membuat nasi goreng. Yang di sini alat Ya. yaitu wajan, spatula, pisau, talenan, dan kompor. Oke. Kedua bahan ada nasi, telur, minyak goreng, dan sayur. Ya. Ketiga bumbu ada bawang merah, bawang putih, gula, garam, cabai, dan kecap. Oke. Gambar keempat tentang prosedurnya. Ada potong semua bahan, ulek bumbu, panaskan minyak, goreng telur, tumis bumbu, masukkan nasi, aduk, dan cek rasa. Oke, lanjut halaman selanjutnya tentang pengenalan pola. Yang kedua adalah pengenalan pola. Berilah tanda centang yang termasuk tahapan pengenalan pola pada kegiatan membuat nasi goreng, yaitu untuk membuat nasi goreng atau ketiau hampir sama walaupun bahan yang digunakan agak berbeda. Lanjut. Abstraksi. Itu poin keberapa tadi? Pengenalan pola? Poin kedua. Oke. Abstraksi. Abstraksi adalah kemampuan memusatkan perhatian pada informasi yang penting saja dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Memilih bahan utama untuk nasi goreng tanpa perlu tahu bagaimana proses kompor menyala. Oke. Itu poin keberapa? Poin ketiga. Oke. Sama seperti ya dengan kelompok sebelumnya. Lanjut. Algoritma. Algoritma adalah kemampuan membuat tahapan demi tahapan penyelesaian masalah. Yang pertama, mulai. Panaskan minyak, tumis bumbu, masukkan nasi ke wajan,
Aduk nasi dan bumbu sampai merata. Angkat nasi dan siap dihidangkan. Selesai. Oke, terima kasih. Udah ya? Tepuk tangan dulu. Oke, ada pertanyaan dari Ibu. Jadi menurut kalian, mudahkah membedakan antara algoritma, dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi? Mudah. Mudah. Kalau Ibu mau tanya, menurut kalian selain buat PR, apa contoh berpikir komputasi selain buat PR? Membersihkan rumah. Ya. Contoh dekomposisinya? Membagi pekerjaan satu persatu. Ya. Mulai dari membersihkan lantai terlebih dahulu, membersihkan rak, kemudian menyapu rumah. Oke. Oke. Kalau tentang pengenalan polanya, cara menyapu, sama kan setiap ruangan. Kayak gini kan kalau nyapu, apa sambil guling? Tidak. Tadi pengenalan pola. Lanjut kalau abstraksinya. Abstraksi kan fokus pada hal penting. Berarti Misal kita nak nyapu tuh fokus nyapu dulu. Ya. Yang kalau sudah baru fokus ke misalnya nak ngepel dulu. oke. Kalau algoritmanya, Kita kalau nak nyapu ambil sapu dulu, Ya. terus baru mulai nyapunya. oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tetap semangat lagi. Terima kasih. Semangat. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Lanjut kita ke kelompok selanjutnya. Ya, bebek mana yang akan duluan maju ke depan? 3. Oke, silakan maju kelompok 3. Ayo maju ke depan. Berarti terakhir kelompok 1 ya. Oh iya, kelompok 2. Oke. Silakan maju perkenalkan dirinya kelompok 3. Yuk sini dikit. Nak. Sini dikit. Ya. Oke, yuk. Perkenalan dulu ya. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada dekomposisi. Pilih dan cocokkan tahapan dekomposisi pada kegiatan membuat nasi goreng. Yang pertama itu ada gambar wajan, yaitu alat. Alatnya itu termasuk spatula, pisau, talenan, dan kompor. Ya. Nah, untuk gambar yang kedua, ini termasuk bahan. Bahan-bahannya itu ada nasi, telur, minyak, dan sayur. Pada gambar ketiga ini termasuk bumbu. Bumbu ini ada bawang merah, bawang putih, gula, garam, cabai, dan kecap. Oke. Yang terakhir itu prosedur atau cara pembuatannya. Yang pertama, potong semua bahan, lalu ulek bumbu. Yang ketiga, panaskan minyak, goreng telur, tumis semua bumbu, masukkan nasi, aduk, dan cek rasanya. Oke, itu tadi komposisi Itu ya. dekomposisi nasi goreng. Ya, lanjut selanjutnya. Yang kedua akan dibacakan oleh Gita. Yang kedua ialah pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan melihat persamaan atau perbedaan pola dalam data. Untuk pengenalan pola ini, kami mengambil poin kedua, yaitu untuk membuat nasi goreng atau kue tiaw hampir sama walaupun bahan yang digunakan agak berbeda. Ya. Untuk poin yang ketiga, poin abstraksi. Ya, abstraksi. Abstraksi adalah kemampuan memusatkan perhatian pada informasi yang penting saja dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Berikut ini contoh kegiatan yang merupakan abstraksi. Pada saat memasak nasi goreng adalah memilih bahan utama membuat nasi goreng tanpa perlu tahu bagaimana proses kompor menyala. Oke. Lanjut. Selanjutnya, algoritma.
Algoritma. Algoritma adalah kemampuan membuat tahapan demi tahapan penyelesaian masalah. Urutkan tahapan algoritma pada kegiatan membuat nasi goreng. Yang pertama, mulai. Yang kedua, panaskan minyak. Yang ketiga, tumis bumbu. Yang keempat, masukkan nasi ke wajan. Ya, Yang kelima, aduk nasi dan bumbu sampai merata. oke. Yang keenam, angkat nasi dan siap dihidangkan. Dan selesai. Oke. Ada 4. Sudah? Itu dia 4 poin yang bisa kami jelaskan dari kelompok kami. Ya. Baik. Ada pertanyaan dari Ibu nih. Kalau menurut kalian, tadi kan ada yang dijelasin mengenai tentang ini dia. Di pengenalan pola. Kalian tadi jawab yang mana? Yang poin Dua ya? kedua. Untuk membuat nasi goreng atau kue tiaw hampir sama, walaupun bahan yang digunakan agak berbeda. Jadi, pengenalan pola itu menurut kalian penting enggak di dalam setiap tahapan berpikir komputasi? Penting, Bu. Karena 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 kalau di sini kan buat nasi goreng sama kue tiaw katanya sama. Walaupun bahan yang digunakan berbeda, tapi cara membuatnya sama. Ya, ya. Tapi bahannya aja yang beda. bahan yang berbeda tapi cara Cara membuatnya mainnya hampir sama. Kalau algoritma tadi di sini dijelasin algoritma step by step membuat tahapan demi tahapan untuk membuat nasi goreng. Kalian tadi milih pertama apa, Nak? Mulai dulu. Mulai. Mulai Oke. terlebih dahulu. Dari mulai habis itu bisa derak kah? Tarik mulai. Habis itu Tumis bumbu. Oke. Panaskan minyak dulu. Panaskan minyak. Habis itu Tumis bumbunya. Habis itu masukkan nasi. Masukkan nasinya. Oke. Habis itu Lalu aduk nasi dan bumbu sampai merata. Oke. Aduk nasinya. Habis itu angkat nasi dan siap dihidangkan. Terakhir Selesai. Oke. Mudah. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih kelompok 3. Terakhir kelompok 2, yuk maju ke depan. Iya. Oke. Nih, perkenalan. Kira, oke. Lanjut, Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban kami tentang berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi adalah kemampuan memecah data atau proses masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya, soal, pilih dan cocokkan tahapan dekomposisi pada kegiatan membuat nasi goreng. Yang pertama, ada gambar wajan, yaitu alat, yang berisi wajan, spatula, pisau, talenan, dan kompor. Oke. Yang kedua, ada bahan yang berisikan nasi, telur, minyak goreng, dan sayur. Oke. Gambar yang ketiga ada bumbu. Di sini di bumbu ada bawang merah, bawang putih, gula, garam, cabai, dan kecap. Oke. Gambar yang keempat adalah prosedur, yaitu langkah-langkah. Potong semua bahan, ulek bumbu, panaskan minyak, goreng telur, tumis bumbu, masukkan nasi, aduk, dan cek rasa. Oke, lanjut. Yang kedua, pengenalan pola. Kenapa? Pengenalan pola adalah kemampuan melihat persamaan atau perbedaan pola dalam data. Berilah tanda centang yang termasuk tahapan pengenalan pola pada kegiatan membuat nasi goreng. Kelompok kalian milih? Untuk membuat nasi goreng atau kue tiaw hampir sama, walaupun bahan yang digunakan agak berbeda. Oke. Ya. Abstraksi.
Lalu yang ketiga, abstraksi. Abstraksi adalah kemampuan memusatkan perhatian pada informasi yang penting saja dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Berikut ini contoh kegiatan yang merupakan abstraksi pada saat memasak nasi goreng. Ya. Memilih bahan utama, membuat nasi goreng tanpa perlu tahu bagaimana proses kompor menyala. Oke. Pilih yang mana? Berikut algoritma. Algoritma adalah kemampuan membuat tahapan demi tahapan penyelesaian masalah. Urutan tahapan algoritma pada kegiatan membuat nasi goreng yaitu pertama memulai, kedua panaskan minyak, 3 tumis bumbu, 4 masukkan nasi ke wajan, 5 aduk nasi dan bumbu sampai rata, ke-6 angkat nasi dan siap dihidangkan, lalu selesai. Yang ini berarti ya. Kalian pilih abstraksi tadi. Ya. Itulah tadi jawaban dari presentasi kelompok kami tentang berpikir komputasional. Oke, terima kasih dulu. Baik, ada pertanyaan nih dari Ibu. Menurut kalian, berpikir komputasi dari nasi goreng itu adalah hal yang mudahkah dibagi berdasarkan depo komposisinya, pengenalan pola, abstraksi sama algoritma? Mudahkah menurut kalian? Mudah. Mudah. Apakah ada kesulitan kelompok kalian tadi memecahkannya? Tidak. Tidak. Pertanyaan yang sama dengan kelompok 3. Selain membersihkan rumah, membuat PR, kira-kira apa salah satu contoh langkah algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari menurut kelompok kami adalah membuat presentasi. Membuat presentasi, pintar. Apa dulu stepnya berarti, Pir? Ya, membuat presentasi. Pertama, siapin dulu bahan dong. Siapkan dulu apa yang ingin dicari materi. Ya. Lalu membuat PPT atau desain dari biasanya Canva kan kalian? Ya. Lalu dibagi tugas ya. Yang mana yang menulis materi ini. Terus habis itu diedit ya. Lalu dipresentasikan. Oke, terima kasih kelompok berapa nih? Kelompok 2. Oke, tepuk semangat terakhir. Tepuk semangat. Oh iya. Semangat. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, silakan dipegang dulu. Tadi sudah. Jadi, silakan dulu duduk kelompok 2. Ada pertanyaan dari Ibu. Adakah jawaban yang berbeda dari 4 LKPD yang kalian jawab dari 4 kelompok? Sama? Sama. Berarti sampai sini kalian paham ya, mana yang namanya dekomposisi, mana yang namanya pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke. Nah, untuk lebih paham lagi, tapi sebelum itu kayaknya Ibu ajakin kalian dulu joget, kita ice breaking dulu. Ini boleh silakan berdiri dulu, agak direnggangin ya. Kita ice breaking dulu. Oke. Oke. Mulai ya. Start dari awal. Ikuti gerakannya. Oke. Seperti melempar iya, pancing. Potong. Pukul. Oke. Next. Move on. Tarik. Okay, very good. Harder. Putar. Tak. Okay, zoom out. Okay, excellent. Final round. Iya, pukul guys. Iya,
Liain ya. Oke. Lebih dekat. Clap for yourself. Hey, hey, hey. Iya. Oke. Oke, repeat. Ulangi lagi. Hai. Ya, hapus, dada. Oke, dada. Oke. Very good. Jalan. Ya, pijak. Ayo. Ya, lebih cepat. Bernapas. Ya, tarik napas dulu. Swing. Nah, kayak gini. Iya. Are you okay? Just a little bit. Oh, kucing nah. Ya. Jampa dia. Oke. Lompat. Oh iya. Iya. Oke. Iya, ini alien. Iya, goncangkan dulu. Oke, terima kasih. Oke. Baiklah, karena kita sudah yang namanya mengerjakan worksheet. Oke, jadi coba sekarang kita asesmen akhir dulu. Sekarang kalian akses, coba ayo di HP masing-masing buka. Ini dikerjakan per individu masing-masing. Ada link yang sudah Ibu share ke kalian, ya. Ada sudah link. Silakan kalian kerjakan asesmen games edukatif berpikir komputasional. Ada 2 sesi. Sesi 1 kalian main drag and drop namanya. Jadi kalian pilih dulu di sini, boleh kamera ke sini. Nah, di sini ada ini namanya gamesnya. Nah, kalian boleh yang namanya mengedrag. Jadi ini diisi dulu data kalian. Misalnya namanya adalah Zafira kelas 10E1. Mulai petualangan. Nah, ada games, kalian bisa drag. Kalian drag mana yang termasuk dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Di drag aja, kan di situ ada 12. Kalian kelompokkan bagian-bagian mana, 3 di dekomposisi, 3 di pengenalan pola, 3 abstraksi, dan 3 berpikir algoritma. Ini di drag, tarik. Contohnya kayak Ibu nih. Nah, Ibu tarik ke atas. Nanti dia ke atas. Nah, itu bisa dilakukan di HP kalian masing-masing. Oke, silakan dikerjakan. Kalau sudah, nanti ada sesi 2. Sesi 2 itu kalian dipinta untuk mengetahui yang mana namanya tentang berpikir komputasional. Cari yang layarnya agak terang. Iya, oke. Boleh layar HP-nya diterangin, nak, biar dilihat. Nah, ya, pengerjaannya. Oke. Kelompok 1 silakan dikerjakan ya. Kalau ada kesulitan boleh tanya sama Bu Elsie ya. Tentang menggunakannya di drag aja. Jadi yang di sesi 1 kalian pilih, ditarik mana yang termasuk ke dalam dekomposisi, mana yang pengenalan pola. Nah, itu ditarik. Ini boleh diterangin layarnya. Oke. Oke, ini contoh games Canva webnya. Di drag. Oke. Jadi kalian bisa menentukan ada 3 di pengenalan pola, ada 3 di dekomposisi, dan nanti ada skornya di situ keluar. Ada skornya. Ada dekomposisi, ada yang namanya pengenalan pola, ada yang namanya abstraksi dan berpikir algoritma. Jadi kalian akan ngedrag and drop itu di sesi 1. Sesi 2 nanti kalian akan yang namanya menemukan game selanjutnya.
dia akan ngedrop sesuai dengan yang sesuai dengan dia. Ditarik aja ya. Nah, kayak gitu. Dan nanti kalian akan ketemu sesi 2. Gitu. Nah, ini contoh ibu. Ini ibu ngedraknya sembarang. Jadi kalau kalian nanti ada yang benar, ada poinnya itu nanti. Ini ibu contohin aja. Kalau kalian sudah selesai, nanti dia akan lanjut ke sesi 2. Ada bacaan lanjut sesi 2. Diklik aja lanjut sesi 2-nya. Nah, kalian akan mengelompokkan mana yang termasuk. Di sini skenario merencanakan liburan keluarga. Kalian pilih mana yang termasuk di dekomposisi, mana yang termasuk di pengenalan pola, mana yang termasuk ke dalam apa ini tadi? Abstraksi dan algoritma. Jadi contohnya nih, membuat jadwal harian yang detail, membagi rencana transportasi itu masuk kemana? Kalian drag aja, tarik seperti biasa, sama aja drag and drop semuanya. Membuat jadwal harian yang detail. Misalnya itu adalah salah satu contoh di dekomposisi. Terus, membagi rencana misalnya. Nah, mencari pola misalnya. Membuat jadwal. Dan fokus pada waktu yang tersedia. Jadi kalian di sini fungsinya untuk mencocokkan penerapan dan urutan yang benar tentang berpikir komputasi mulai dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Oke ya. Dan itu ada beberapa ada 4 soal. Soal selanjutnya tentang menyelesaikan tugas kelompok. Kalian juga bisa disuruh untuk mencari dekomposisi, pengenalan pola seperti itulah. Kalian drag and drop aja. Oke, sudah. Ada lagi cari pola. Jadi kalian menyocokkan mana yang cocok dengan bagian atas dan bagian bawah. Nah, di akhir ada yang namanya selesaikan game. Maka game sekalian akan berakhir akses. Nah, nanti akan ada tampilan hasil pembelajaran kalian. Di sesi 1 berapa nilainya, di sesi 2 berapa penilaiannya, dan di sesi terakhir ada total score yang akan muncul di depan. Itu tadi. Oke. Baik, silakan dikerjakan. Ya, kalau ada kesulitan boleh bertanya sama Ibu. Sudah semuanya? Sudah? Oke, baiklah. Karena kalian tadi sudah mengerjakan asesmen akhir, kita simpulkan dulu pelajaran hari ini. Berpikir komputasi adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Dengan 4 pilarnya, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan logaritma, masalah serumit apapun bisa ditemukan solusinya. Baiklah, itu tadi kesimpulan kita pada pagi hari ini. Menjelang siang. Refleksi. Ibu akan bertanya dulu 3 hal. Bagaimana perasaan Ananda belajar hari ini? Menyenangkan, oke. Apa saja tantangan belajar hari ini, Nak? Ada tantangan hari ini? Tidak ada? Tidak ada. Oke, terakhir. Hal apa yang telah kalian kuasai pada pembelajaran hari ini? Boleh ada yang bicara? Boleh? Si Gita, coba kita. Menurut Gita, hal apa yang kita bisa kuasai hari ini setelah belajar? Yang saya kuasai pada pembelajaran hari ini yaitu pengertian dekomposisi, yaitu memecah data atau proses ataupun masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Lalu pengenalan pola, yaitu melihat persamaan pola di dalam data. Abstraksi, yaitu
memusatkan perhatian pada informasi yang penting saja. Dan yang terakhir yaitu algoritma, yaitu membuat tahapan demi tahapan penyelesaian masalah. Refleksinya, kalian nanti bisa yang namanya menentukan aktivitas apa yang masuk dalam berpikir komputasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lanjut. Untuk tugas selanjutnya, kalian bisa mencari kegiatan atau aktivitas apa yang di rumah kalian, kegiatan atau aktivitas apa yang ada di rumah kalian yang bisa kalian lakukan dengan cara berpikir komputasi. Jadi kalian bisa menulis itu di buku latihan kalian dan itu tugas PR di rumah. Baiklah, itu saja pembelajaran pada pagi hari ini menjelang siang. Kita istirahat terlebih dahulu karena jam kita juga sudah habis. Pelajaran selanjutnya adalah tentang pembuatan prompt AI. Nanti Ibu ajari di pertemuan selanjutnya. Ibu, sebelum menutup ini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Pada Allah Ibu mohon ampun. Semua pembelajaran 4 pilar berpikir komputasi ini bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa memahaminya dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Boleh Zalika untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Boleh beri salam. Salam. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.